Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bertemu dengan kami di Gideons. Pada kesempatan ini mungkin saudara mendengarnya di pagi hari atau di siang hari, bahkan di sore hari dan bahkan di malam hari. Di Gideons kembali menyapa saudara-saudari dimanapun berada dalam renungan harian Kristen di Gideons. Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, di Gideons percaya bahwa saudara terkasih di dalam perlindungan Tuhan, kasih Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa boleh memberkati hidup kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami begitu bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Dan saudara-saudari kami, Engkau pelihara hidup mereka. Engkau Tuhan senantiasa perhatikan mereka. Banyak Tuhan pergumulan rintangan boleh kami alami ya Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Satu hal yang kami percaya, ketika kami ada di dalam Engkau, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Apa yang baik, saat ini kami mau menikmati kebaikan Tuhan lewat renungan disampaikan oleh The Gideons. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang boleh menonton setiap video kami. Tuhan yang bekerja di hati mereka, ya Tuhan, mereka dapat renungkan siang dan malam agar bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam hidup mereka, terlebih dalam sekeliling dan dimanapun mereka berada. Jadi saksi-Mu Tuhan, Bapa yang baik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Gideon siap menyampaikan, saudara-saudari kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senantiasa kita boleh diberikan kerinduan. Puji Tuhan, kita selalu diberikan kehausan. Hati kita dijamah, jiwa kita dijamah, untuk boleh senantiasa mencari kebenaran firman Tuhan. Merindukan rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena akan menguatkan kita, karena akan menegur kita, mengoreksi kita, mendidik kita, menjadi pedoman bagi kita, menjadi kekuatan, menjadi terang bagi kita, menjadi senjata untuk boleh kita berjalan menantikan kedatangannya kedua kalinya. Kita dimampukan karena kita telah diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kita saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus, dalam ketakutan Tuhan menguatkan. Katakan, dalam ketakutan Tuhan menguatkan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 7 ayat 4. Yesaya 7 ayat 4, demikian firman Tuhan. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara terkasih merasa takut? Merasa bimbang, merasa khawatir? Setiap manusia pasti pernah mengalami ketakutan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ketakutan, entah karena persoalan keluarga kah itu, entah karena sakit penyakit kah itu, bisnis kah itu, oleh karena karir kah itu, oleh karena studi kah itu, oleh karena pasangan hidup kah itu, oleh karena keturunan kah itu, dan sebagainya. Yang membedakan adalah ada orang yang dapat menguasai diri terhadap rasa takut yang boleh melanda hidupnya. Namun ada pula dari antara kita yang terus tenggelam dalam ketakutan. Ketakutan tidak hanya dialami oleh orang-orang dunia, namun orang Kristen pun sering ditimpa rasa takut. Bahkan Nabi Elia yang diurapi Tuhan juga pernah mengalami ketakutan yang luar biasa karena gertakan seorang wanita, Izabel. Padahal sebelumnya Elia sudah berhasil membunuh 450 orang Nabi Baal. Untunglah akhirnya dia kuat kembali karena Tuhan meneguhkan hatinya. Yesus juga pernah mengalami ketakutan ketika menghadapi cawan dosa.
Sampai ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti memati rasanya. Dalam Matius 26 ayat 38. Namun ia pun berhasil mengalahkan rasa takut. Berhasil menunaikan rencana Bapa dalam penebusan manusia. Alkitab mencatat dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 9, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, dalam ketakutan yang kita alami, pastilah Tuhan menguatkan kita dengan firman-Nya. Ketika Raja Ahaz mendengar bahwa Raja Aram hendak menyerang dan sudah berkemah di wilayah Efraim, maka dalam Yesaya 7 ayat 2 berkata, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Wow. Kemudian melalui Yesaya Tuhan berfirman dalam Yesaya 7 ayat 4, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus, di saat-saat ketakutan menyerang, ingatlah firman Tuhan dan Dia selalu berada di pihak kita. Sakit penyakit, bisnis, sekolah, keturunan, masa depan, keluarga. Jangan takut, karena Dia di pihak kita. Ketika kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Dia di pihak kita. Ketika kita boleh berjalan seturut dengan firman-Nya, Dia di pihak kita. Ketika kita senang melakukan dan hidup menurut firman Tuhan, Dia di pihak kita. Ketika kita cinta persekutuan, kita tidak tinggalkan jam-jam doa, Dia di pihak kita. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Dia di pihak kita. Ketika kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tekun, sabar, hidup dalam komitmen, Dia di pihak kita. Seberat apapun pergumulan kita, jangan takut. Tetaplah bersandar pada Tuhan, Dia di pihak kita. Jangan bersandar kepada pikiran kemampuan kita sendiri, Dia di pihak kita. Jangan andalkan kemampuanmu. Boleh saja engkau sekolah tinggi-tinggi, engkau memiliki wawasan yang luas, engkau memiliki bisnis yang hebat, harta yang banyak, materi yang melimpah. Jika engkau takut, jika engkau khawatir, sama saja. Tapi di saat ketakutan itu menyerang, di saat ketakutan itu melanda, menerjang kehidupanmu, ingatlah firman Tuhan, dan Dia selalu berada di pihak kita. Katakan yes, amin. Dia selalu berada di pihak kita. Katakan yes, amin. Allah beserta denganku. Sakit penyakit kah itu, permasalahan studi kah itu, persoalan keluarga kah itu, bisnis kah itu, persoalan karir kah itu, tentang pasangan hidup kah itu, tentang keturunan yang belum diperoleh kah itu, Dia ada di pihak kita. Kita mampu, kita kuat oleh karena Dia, dan kita tak akan pernah tenggelam dalam ketakutan. Katakan yes, amin. Kita mampu melewati semuanya. Ya, kita akan belajar untuk boleh hidup bersandar kepada Tuhan. Bahwa seberat apapun pergumulan kita tak takut. Kita tetap bersandar pada Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Demikian renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar Tuhan, seberapa apapun pergumulan kami takkan pernah takut. Seperti apapun pergumulan kami takkan pernah gentar. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Seperti apapun menyerang kami, ketakutan itu, kami mau percaya, kami mau mengingat firman Tuhan, dan kami selalu berdiam dan berada di pihak Engkau. Berada di pihak kami. Kami mau selalu berdiam dan bersandar kepada Tuhan, selalu bergantung kepada Tuhan, bahwa Engkau selalu berada di pihak kami.
Ada kekuatan yang baru dalam kami. Ada ketenangan dalam Engkau. Perisai bagi kami. Kekuatan bagi kami. Pertolongan-Mu berasal dari tempat maha tinggi. Engkau menjangkau setiap kami. Dan kami bisa, dan kami mampu, dan kami kuat, dan kami teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar untuk senantiasa tak akan pernah takut, karena Engkau beserta dengan kami. Hati kami tetap teguh, dan kami tetap tenang, dan hati kami tak akan pernah kecut. Tapi kami siap boleh bertempur dalam segala keadaan, dalam ketakutan yang boleh kami alami. Itu akan beres langkah demi langkah, waktu demi waktu. Kami akan belajar dalamnya. Kami percaya, kami dimampukan, kami kuat di dalamnya oleh karena Engkau di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan segala pergumulan yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami, apapun itu, persoalan keluarga kah itu, ketakutan, sakit penyakit, bisnis, karir, studi, pasangan hidup, keturunan, dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban, ada kekuatan di dalamnya. Engkau berada di pihak kami. Ketika kami Tuhan mau tidur, dalam pembaringan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang boleh melawat kami hingga besok pagi kami boleh bangun dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji terima Tuhan, ampuni dosa, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak setiap berkat Tuhan telah Kau sediakan bagi kami. Maka terpuji nama Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.